Pernahkah kamu masuk ke dalam mobil yang terparkir di bawah terik matahari selama berjam-jam? Saat kamu membuka pintunya, hawa panas yang menyengat langsung menerjang wajahmu. Udara di dalam mobil terasa jauh lebih panas daripada udara di luar, seolah-olah kursi dan kemudi di dalamnya baru saja keluar dari panggangan. Padahal, kaca jendela mobilmu tertutup rapat. Sinar matahari bisa masuk dengan mudah melewati kaca, tapi panasnya terjebak di dalam, tidak bisa keluar, dan terus memantul hingga suhu di dalam ruangan sempit itu melonjak drastis. Sekarang, bayangkan fenomena yang sama terjadi pada skala yang jauh lebih raksasa. Bayangkan seluruh planet bumi kita ini terbungkus oleh sebuah lapisan transparan yang bertindak persis seperti kaca jendela mobil tadi. Sinar matahari masuk memberi kita cahaya, namun panasnya tidak lagi bisa dilepaskan kembali ke ruang angkasa yang dingin. Panas itu tertahan, menyelimuti gunung-gunung es, hutan, hingga kota tempat kita tinggal. Inilah yang kita kenal sebagai efek rumah kaca, sebuah mekanisme alam yang seharusnya melindungi kita, namun kini perlahan-lahan berubah menjadi panggangan raksasa yang mengancam segala bentuk kehidupan di atasnya. Efek rumah kaca seringkali digambarkan sebagai penjahat utama dalam cerita perubahan iklim. Namun, sebelum kita menyalahkan segalanya, kita perlu memahami satu kenyataan penting, tanpa efek rumah kaca, bumi kita akan menjadi bola es yang mati dengan suhu rata-rata di bawah minus 18 derajat Celcius. Kita butuh lapisan ini untuk menjaga kehangatan yang memungkinkan air tetap cair dan kehidupan tetap ada. Masalahnya bukan pada keberadaan lapisannya, melainkan pada ketebalannya yang kini sudah di luar batas normal. Kita sedang menambah lapisan kaca tambahan setiap hari, dan planet kita mulai kepanasan. Bagian 1. Mekanisme selimut gaib. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita bedah secara sederhana bagaimana bumi kita bernapas. Matahari mengirimkan energi dalam bentuk gelombang cahaya pendek yang menembus atmosfer kita dengan mudah. Energi ini kemudian diserap oleh permukaan bumi, menghangatkan tanah, laut, dan hutan kita. Setelah itu, bumi mencoba melepaskan kembali energi berlebih itu ke angkasa dalam bentuk gelombang panas atau radiasi inframerah. Disinilah peran molekul-molekul tertentu di atmosfer kita, seperti karbon dioksida, metana, dan uap air. Molekul-molekul ini bertindak seperti penjaga gerbang satu arah. Mereka membiarkan cahaya matahari masuk, tapi mereka menyerap radiasi panas yang mencoba keluar. Panas tersebut kemudian dipantulkan kembali ke segala arah, termasuk kembali ke permukaan bumi. Proses alami ini menciptakan suhu yang nyaman bagi kita untuk hidup. Namun, sejak revolusi industri, manusia mulai memompa gas-gas ini ke atmosfer dalam jumlah yang sangat masif. Kita membakar batu bara, minyak bumi, dan gas alam seolah-olah atmosfer kita adalah tempat sampah tanpa dasar. Akibatnya, selimut gaib ini menjadi semakin tebal dan semakin efektif memerangkap panas. Bagian 2. Gas-gas di balik layar para pelaku utama. Siapa saja aktor utama di balik penebalan selimut ini? Yang paling sering disebut adalah karbon dioksida. Ia berasal dari knalpot kendaraan, cerobong asap pabrik, dan kebakaran hutan yang luas. Karbon dioksida adalah gas yang berumur sangat panjang. Ia bisa bertahan di atmosfer selama ratusan tahun. Artinya, polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik di masa kakek buyut kita, sebagian besar masih ada di atas sana, terus memerangkap panas hingga hari ini. Namun, ada pelaku lain yang jauh lebih kuat meskipun jumlahnya lebih sedikit, yaitu metana. Metana dihasilkan dari lahan basah, penambangan gas alam, dan yang paling ironis, dari perut miliaran hewan ternak dalam industri daging global. Meskipun umurnya di atmosfer lebih pendek daripada karbon dioksida, kemampuan metana untuk memerangkap panas puluhan kali lipat lebih hebat. Selain itu, ada juga di nitrogen oksida dari penggunaan pupuk kimia yang berlebihan di lahan pertanian. Semua gas ini bekerja sama menciptakan tekanan panas yang belum pernah dihadapi peradaban manusia sebelumnya. Bagian 3. Dampak yang tidak terhindarkan. Dunia yang berubah. Apa yang terjadi saat rumah kaca ini menjadi terlalu panas? Dampak yang paling terlihat adalah di kutub utara dan selatan. Lapisan es raksasa yang telah ada selama jutaan tahun mulai mencair dengan kecepatan yang mengerikan. Ini bukan hanya soal beruang kutub yang kehilangan tempat berpijak. Es yang putih cerah berfungsi memantulkan sinar matahari kembali ke angkasa. Saat es itu hilang dan digantikan oleh air laut yang gelap, bumi justru menyerap lebih banyak panas lagi. Ini adalah lingkaran setan yang mempercepat pemanasan global. Naiknya permukaan air laut adalah ancaman nyata bagi kota-kota pesisir. Kota-kota besar seperti Jakarta, New York, hingga Venesia sedang bertaruh melawan waktu. Namun, dampaknya bukan hanya soal air laut. Efek rumah kaca mengubah pola cuaca secara ekstrem. Badai menjadi lebih bertenaga karena suhu laut yang hangat memberinya energi tambahan.
Kekeringan di satu belahan bumi menjadi lebih panjang, memicu gagal panen massal. Sementara di belahan bumi lain, hujan turun dengan intensitas yang tidak masuk akal, memicu banjir bandang yang menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Alam sedang mencoba menyeimbangkan diri dari panas yang terjebak, dan proses itu sangat menghancurkan bagi manusia. Bagian 4. Titik didih ekonomi dan kesehatan. Kita sering berpikir bahwa efek rumah kaca hanya masalah lingkungan, tapi sebenarnya ini adalah masalah ekonomi dan kesehatan yang sangat besar. Gelombang panas yang kini lebih sering terjadi membunuh ribuan orang setiap tahun, terutama lansia dan pekerja di luar ruangan. Penyakit-penyakit tropis yang dibawa oleh nyamuk, seperti demam berdarah atau malaria, mulai merayap ke wilayah-wilayah yang dulunya dingin karena suhu udara di sana sekarang sudah cukup hangat bagi serangga tersebut untuk berkembang biak. Secara ekonomi, biaya untuk mengatasi bencana akibat perubahan iklim jauh lebih mahal daripada biaya untuk mencegahnya. Bayangkan kerugian triliunan rupiah akibat infrastruktur yang hancur karena banjir, atau hilangnya pendapatan negara karena penurunan hasil pertanian akibat cuaca yang tidak menentu. Kita sedang membayar harga yang sangat mahal untuk setiap ton karbon yang kita buang ke langit. Efek rumah kaca bukan lagi prediksi masa depan di buku sains. Ini adalah tagihan finansial dan kesehatan yang harus kita bayar setiap hari di masa sekarang. Bagian 5. Menipiskan selimut. Apakah masih ada harapan? Lantas, apakah kita bisa membongkar rumah kaca ini? Kita tidak bisa menghilangkannya sama sekali, tapi kita bisa menghentikan penebalannya. Kuncinya adalah transisi energi yang radikal. Kita harus beralih dari bahan bakar fosil yang kotor ke sumber energi yang bersih dan terbarukan, seperti energi surya, angin, dan panas bumi. Kita juga harus melindungi hutan yang tersisa karena pohon adalah mesin penyerap karbon alami yang paling efisien. Satu batang pohon besar adalah penyerap polusi yang bekerja tanpa henti tanpa butuh listrik. Selain itu, teknologi baru seperti penangkapan dan penyimpanan karbon sedang dikembangkan untuk menarik kembali karbon dioksida dari udara dan menyimpannya di bawah tanah. Namun, teknologi saja tidak cukup. Dibutuhkan perubahan perilaku secara kolektif, mengurangi konsumsi energi, beralih ke transportasi umum, dan menekan pemborosan makanan adalah langkah-langkah kecil yang jika dilakukan oleh miliaran orang, akan memberikan dampak yang signifikan. Kita harus belajar untuk hidup lebih cerdas di dalam rumah kaca ini agar ia tetap menjadi tempat yang nyaman, bukan penjara panas yang mematikan. Kesimpulan efek rumah kaca adalah pengingat yang sangat kuat bahwa segala sesuatu di planet ini saling terhubung. Napas yang kita keluarkan, bahan bakar yang kita bakar di kendaraan, dan hutan yang kita tebang di belahan dunia lain. Semuanya berakhir di satu tempat yang sama, atmosfer kita yang tipis dan rapuh. Kita sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Kita bisa memilih untuk terus menebal selimut panas ini sampai bumi tidak lagi bisa dihuni, atau kita bisa mulai melakukan perbaikan besar-besaran sekarang juga. Bumi akan tetap ada dengan atau tanpa manusia. Namun apakah kita ingin menjadi generasi yang menutup pintu bagi masa depan anak cucu kita? Rumah kaca ini adalah rumah kita satu-satunya di alam semesta yang luas dan hampa. Menjaganya bukan lagi pilihan, melainkan syarat utama untuk bertahan hidup. Mari kita mulai menurunkan suhu bumi dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji di atas kertas. Waktu kita terus berjalan, dan setiap derajat suhu yang berhasil kita tahan adalah kemenangan bagi kehidupan.